Shalom. Sebelum memulai kebaktian kita pagi ini, mari kita bersatu dalam hati, dalam pikiran kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan menciptakan hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau mengkehendaki agar kami hidup berbahagia. Berulang kali dan berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan daripada Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami dan akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan, hukum Taurat pertama dan keempat. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita berdoa supaya kita dikuatkan melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami peroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah,
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat persilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Mari kita dengarkan epistel minggu ini dari Matius 18 ayat 5 sampai 20. Matius 18 ayat 5 sampai ayat 20. Marilah kita secara sponsoria membacanya. Tentang menasihati sesama saudara. Ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab dimanapun 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi.
marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Anak yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan pada kor dari Ina Lubuk Baja.
Mari kita dengarkan kata jemaat. Juga dengan ibunya. Yang berikutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi Bapak Michael James Papahan dan Ibu Melinda Hutahayan dari WIK Blok 6. Anak dalam kondisi sehat dan demikian juga dengan ibunya. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 10 September 2023 telah pindah ke anggotaan jemaat dari HKBP Batam, yaitu keluarga Paruntungan Lubis dengan Ibu Royani Sihite WIK Muara Takus pindah ke gereja HKBP Marturia Resort Marturia Distrik 20 Kepulauan Riau. Pelayan full-timer pada hari ini, full-timer gereja kita melayani di Pendeta Sudihari Manalu MTH MM di HKBP Tiberias Nongsa dan calon pendeta putra Hasudungan Marpaung STH di HKBP Batu Ampar. Calon sintua, mulai minggu hari ini gereja kita mengangkat Inang Dumen Nababan, istri dari Bapak Victor Siahaan, menjadi calon sintua dari WIK Muara Takus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat melayani dengan baik di gereja kita. Yang berikutnya punguan kor. Pada hari ini punguan kor NH Pelita Paradise gereja kita beribadah bersama dengan jemaat yang berada di pos muka kuning pada ibadah pukul 10 WIB. Pembelajaran katehisasi CD pada hari ini Minggu 10 September 2023 pukul 15 WIB bertempat di gereja kita akan diadakan pertemuan pelajar CD. Diharapkan agar seluruh pelajar CD mengikutinya. Pertangyangan punguan kor Amasahata pada hari Senin 11 September 2023 diadakan pertangyangan punguan kor Amasahata bertempat di rumah keluarga R Pasaribu, Boruh Tahayan, Tiban Asri, Blok D nomor 3 dan 4, dimulai pukul 19.30 WIB. Pertangyangan WIK, berikut tempat dan jadwal ibadah pertangan WIK gereja kita pada minggu ini. Pada hari Rabu 13 September 2023, WIK Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, Baloi Center, Tiban dan Bengkong sekitar. Pada hari Kamis 14 September 2023, WIK Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, dan Batam Kota. Pada hari Jumat 15 September 2023, WIK Baloi Kolam 3, Seipanas, dan Blok 6. Yang ke-10 seksi remaja pada hari Kamis 28 September 2023, seksi remaja membuka tes minat dan bakat untuk para remaja 9 sampai 12 tahun atau kelas 3 SMP sampai dengan 3 SMA mulai pukul 8 WIB sampai dengan 12.30 WIB. Yang berikutnya kunjungan gerejawi.
pada hari Jumat 15 September 2023 sampai dengan 18 September 2023, Punguan Kor Amasahata beserta keluarga mengadakan kunjungan gereja ke HKBP Sipahutar, Resort Sipahutar Distrik Kedua, Silindung, dan yang mendampingi yaitu Pendeta Sudihari Manalu MTH MM. Yang kedua pada hari Jumat 15 September 2023 sampai dengan 19 September 2023, Punguan Kor Ina PHD mengadakan kunjungan gereja ke HKBP Tolping, Resort Ambarita, Distrik Ke-7, Samosir, dan yang mendampingi yaitu Bibel Pro Leni Sinaga. Yang ke-12, rapat Dewan dan Seksi. Sehubungan dengan gereja kita yang akan mengadakan rapat huria, diminta kepada setiap dewan dan seksi kategorial untuk berkoordinasi dalam menyusun program dan anggaran untuk tahun 2024 yang akan dibawa ke rapat huria. Pelatihan musik, Sabtu 18 September 2023, diadakan latihan musik bertempat di gereja masuk pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Bagi yang berminat masih dibuka pendaftaran. Nomor 14, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Sumbangan bunga altar. Pada hari Minggu ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari NL Royal Grande Wiksei Panas. Terima kasih atas sumbangannya. Ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Warta keuangan. Saldo akhir per tanggal 9 September 2023 sebesar Rp722.420.632. Demikianlah warta jemaat kita. Tuhan memberkati. Kor NH Lubuk Baja.
Puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan saudara dan sakit.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, saudara, saudari sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-33 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 11. Baiklah, saya akan membacakannya buat kita sekalian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita pada pagi hari ini, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Khotbah kita firman Tuhan pada pagi hari ini ingin menyerukan, yakni tanda kutip suara pertobatan. Suara pertobatan yang diserukan oleh Allah melalui nabinya, Nabi Yehezkiel. Tentunya Allah tidak ingin, Allah tidak mau manusia mati di dalam kesalahan dan dosanya. Itu perlu kita catat. Sekali lagi, ketika ada seruan pertobatan dari Allah, Allah tidak menginginkan manusia itu mati dalam dosa dan kesalahannya. Kita coba runut dulu Bapak Ibu, mulai dari penciptaan. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan bumi, langit dan bumi dan segala isinya. Allah menciptakan dunia ini. Sering dikatakan creatio ex nihilo. Creatio mencipta, ex nihilo, nihil. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah mengadakan kita, Allah menjadikan kita ada
di tengah-tengah dunia ini. Itu yang pertama yang mau kita lihat. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Penciptaan Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2a. Ayat 2a sampai 4b. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3. Namun Allah tetap menginginkan manusia itu agar hidup. Lalu manusia selalu hidup dalam keberdosaannya. Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, Menara Babel, Sodom dan Gomora, air bah. Lalu di air bah Tuhan memulihkan manusia. Manusia lama selesai semua, tinggal 8 orang yang hidup di dunia ini. Nuh istrinya dan anak-anaknya, Sem, Ham, Yafet, dan 3 istrinya, 8 orang. Allah tetap menginginkan kehidupan. Lalu 8 oranglah yang berserak lagi ke tengah-tengah dunia ini. Kehidupan baru dimulai. Namun dalam perjalanannya manusia selalu berbuat dosa. Terjadi Menara Babel, manusia dikacaukan. Ketika mereka berkeinginan untuk membangun gedung sampai ke langit. Gedung pencakar langit. Tuhan masih kasihkan. Tuhan masih melihat bahwa keberlanjutan kehidupan manusia ini masih harus tetap berlanjut. Lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka, menyerakkan mereka. Selanjutnya. Manusia zamannya zaman Israel dibuang ke Mesir. Lalu Allah menuntun kembali. Dibuang ke Babilonia, ke Babel. Allah menuntun kembali. Allah mengirimkan nabi-nabinya yang tujuannya untuk memperingatkan manusia supaya manusia hidup di jalan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Yehezkiel ingin berbicara. Melalui hambanya Yehezkiel, Allah berbicara, bertobatlah. Karena apa? Karena pada waktu itu manusia, masa kerajaan Israel jatuh ke Babilonia, ke Babel. Allah tidak ingin umatnya punah. Allah tidak ingin umatnya stop di situ saja. Allah tidak ingin umatnya tidak berlanjut, melanjutkan sebagai umat pilihan yang ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lalu Allah berkata kepada Yehezkiel, hai anak manusia. Anak manusia ditujukan kepada Yehezkiel. Anak manusia diberikan kepada Yehezkiel supaya Yehezkiel memperingatkan orang Israel pada zamannya. Ketika Allah berfirman, lalu Yehezkiel tidak menyampaikannya. Allah berkata, darahnya akan kutunggu daripadamu. Aku akan meminta pertanggungjawaban daripadamu. Tetapi ketika Allah berfirman, engkau melaksanakannya, maka engkau selamat. Nyawamu terselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu ketika kita melihat rangkaian cerita ini. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, jemaat pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah barang tentu ketika manusia bertobat, Allah pasti senang. Ketika manusia kembali ke jalan Allah, Allah pasti senang. Lalu kita melihat apakah itu pertobatan? Pertobatan berbeda dengan menyesal. Menyesal tidak memiliki titik lanjut, berhenti sampai di sana. Tetapi bertobat akan berkelanjutan dengan berbalik arah, melakukan firman Tuhan. Yang pertama, bertobat adalah kembali kepada jalan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan sekedar bertobat,
Bukan sekedar kembali ke jalan Allah, tidak. Tetapi kembali ke jalan Allah dengan membenci, tanda kutip, dosa. Tidak cukup hanya berbalik. Orang sering mengatakan mari berbalik 360 derajat. Kalau 360 derajat kembali ke nol, kembali ke laptop, kembali ke dirinya. Tetapi bertobatlah 180 derajat. Berbalik. Yang kedua, bertobat adalah hidup berkenan di hadapan Allah. Tidak cukup atau bukan sekedar hidup berkenan kepada Allah, tetapi lebih melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Apa yang menyenangkan hati Allah. Tidak cukup hanya berkenan. Yang ketiga, bertobat memikirkan hal-hal surgawi yang sudah barang tentu, hidup taat, hidup setia kepada tuntunan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat benang merahnya dari perjanjian lama ke perjanjian baru, kita melihat luar biasa Allah itu begitu mengasihi manusia ketika Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah wujud cinta kasih Allah. Ia memberikan anak tunggal dari Allah Bapa. Dalam perjanjian baru kita melihat pertobatan dan penyesalan. Yudas Iskariot dan Petrus adalah sama-sama murid Tuhan Yesus. Mereka adalah disciple of Jesus, dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Sama-sama diajari, sama-sama mengikuti, sama-sama di training 3 tahun selama pelayanan Yesus. Namun di tengah perjalanan, Yudas lebih memilih menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Lalu Petrus juga, dia mencoba menyangkal Yesus ketika Yesus mau disalibkan. Mereka sama-sama murid Tuhan Yesus. Perbedaan mereka, Yudas Iskariot memilih menyesal. Ketika ia menyesal, ia mencoba mengembalikan uang 30 keping perak. Lalu para imam dan pengerja-pengerja di bait suci tidak menerimanya. Lalu uangnya dibuat untuk membeli tanah darah. Tetapi Petrus, dia menyangkal Yesus. Dia menyesal. Lalu dia bertobat. Buah dari pertobatannya bisa kita lihat dalam Kisah Rasul, ketika ia menjadi leader bagi murid-murid Tuhan Yesus. Ketika ia menjadi orator, ahli pidatonya murid-murid Tuhan Yesus. Lalu ketika masa hidupnya, dia berkata, kalau Yesus disalibkan, kepalanya di atas, kakinya di bawah, saya akan terbalik. Saya meminta supaya kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Itulah penyesalan dan pertobatan. Yudas tidak berjuang untuk dipimpin oleh Roh Allah. Yudas tidak mau capek-capek berjuang untuk dipimpin firman Allah. Tetapi Rasul Petrus, dia mau dipimpin oleh Roh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi, bukan terletak kepada kesalahan mereka berdua, bukan. Tetapi semata-mata kepada kerelaan untuk berubah, untuk bertobat dan belajar dipimpin oleh Roh Tuhan. Itulah yang dipegang oleh
Petrus. Petrus berhasil dan ia bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seruan bertobat hari ini tentunya tidak berhenti dalam perjanjian lama. Seruan bertobat untuk hari ini tentunya tidak berhenti di perjanjian baru. Tetapi seruan untuk bertobat hari ini sampai dan tiba pada gereja-gereja masa kini. Kita, Bapak Ibu, saya, semua umat Tuhan diajak untuk bertobat. Semua umat Kristen diajak untuk bertobat. Semua pengikut Kristus diajak untuk bertobat. Hai suami-suami, hai bapak-bapak, berhentilah melukai dan menyakiti istrimu. Hai bapak-bapak, hormatilah ibu di rumah. Ibu-ibu juga, hargailah suamimu. Berhentilah lebih memikirkan orang lain daripada memikirkan keluarga, rumah tangga, dan anak-anak. Hai anak-anak, anak-anak juga diajak untuk bertobat. Mari hormati ayah dan ibumu. Mari hargai ayah dan ibumu. Mari berbakti kepada ayah dan ibumu. Mari mengabdi kepada ayah dan ibumu. Hal yang berbeda yang kita lihat hari ini Bapak Ibu. Si anak tidak tahu bahwa ketika masa kecilnya mamanya yang mengajarkan dia berbicara. Namun setelah dia pintar, setelah dia berpendidikan, lalu dia bilang, mama ini nggak tahu, mama ini bodoh, mama ini ketinggalan zaman, bapak ini kuno. Padahal dia tidak tahu papanya yang mengantarkan dia sekolah mungkin, mamanya yang mengajarkan dia belajar, yang mengajarkan dia berbicara, yang memaksa dia belajar tiap malam mungkin, mamanya yang memasak masakan untuk dia yang bervitamin dan lain-lain. Hari ini kita melihat itu Bapak Ibu. Lalu demikian juga sebaliknya, para hamba-hamba Tuhan, kami para pendeta Sentai Bina Burju, kami para situa Sentai Bina Burju, Bebel Frau Diakones, Guru Huria, Evangelis Sentai Bina Burju, mari bertobat. Jauhkan mencari popularitas, tetapi layani jemaatmu dengan iman. Para sintua juga Sentai Bina Burju, jauhkan dari hanya sekedar jabatan, jauhkan dari hanya sekedar mencari popularitas, jauhkan hanya sekedar tugas, tetapi lebih lagi melayani Tuhan. Seruan pertobatan juga diserukan kepada pengerja penegak hukum, hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, dan semuanya. Sentai Bina Burju, kita diajak untuk kembali ke jalan Allah. Jauhkan ketidakadilan, jauhkan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seruan pertobatan juga disampaikan kepada pelaku bisnis, baik pun owner perusahaan, baik pun pekerja, baik pun karyawan. Berhenti untuk memikirkan diri sendiri, namun pikirkan halayak ramai, namun pikirkan kehidupan yang mensejahterakan dan memakmurkan. Pertobatan juga dituju kepada pengerja-pengerja rumah sakit, baik itu dokter, bidan, perawat, pembantu perawat, staf,
karyawan, dan lain-lain. Berhentilah untuk lebih mementingkan laba rumah sakit dengan mengesampingkan harus ada uang di depan. Pertobatan juga diserukan kepada para pegawai negeri, guru, semua pegawai negeri. Berhentilah hanya berdiam diri di kantor tanpa mengerjakan apa-apa. Pertobatan juga diserukan kepada anggota legislatif. Berhentilah menjadi 4D. Datang, duduk, diam, dan dengar. Namun lebih kepada memperhatikan hak-hak khalayak ramai. Pertobatan juga diserukan kepada dongan par 33. Berhentilah memikirkan keuntungan sesaat. Berhentilah memainkan neraca dan dacing. Berhentilah memainkan hal-hal yang tidak menyenangkan buat para pembeli. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini begitu kerasnya firman Tuhan mengajak kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berkreativitas, dimanapun kita beraktivitas, apapun yang menjadi pekerjaan kita, hari ini Tuhan menyerukan, ketika saya tunjuk kepada Bapak Ibu dapat 1, saya dapat 3. Ketika para pengkhotbah menunjuk Bapak Ibu dapat 1, saya dapat 3. Tentunya saya harus bercermin juga sebagai pengkhotbah. Kita diajak sama-sama Bapak Ibu, kembalilah kepada jalan Allah. Ketika manusia kembali kepada jalan Allah, ketika manusia kembali kepada jalan Tuhan, itu artinya kita akan menerima hadiah tanda kutip kehidupan yang kekal, kebahagiaan di dunia ini dan di sorga kelak. Kebahagiaan di dunia ini dan kelak akan kita terima. Oleh sebab itu, hidup kita harus mau dituntun oleh Roh Allah. Ketika Roh Allah berdiam dalam hidup kita, semua tentunya akan sesuai dengan firman Allah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada kita sekalian untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami telah disapa oleh firman-Mu Tuhan, yang telah berkumandang di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami Engkau ajarkan untuk bertobat dan kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan. Periksa iman percaya kami, periksa hati nurani kami Tuhan. Tuntun kami melalui Roh-Mu, agar kami bisa menghidupi buah pertobatan yang khotbah serukan pada hari ini. Bapa di sorga, berkati firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati para pendengar jemaat-Mu Tuhan, yang boleh hadir pada pagi hari ini. Kuatkan kami, kuatkan mereka untuk melakukan firman. Berkati Tuhan para halado majelis HKBP Lubuk Baja ini, HKBP Batam ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh kategorial, berkati seluruh panitia-panitia, berkati sekolah minggu, remaja, naposo bulung, kaum bapak, kaum ibu. Berkati juga pimpinan HKBP Batam, Resort Batam, Amang Pendeta Sudi Hari Manalu,
beserta para pendeta, bebelfro, diakones, dan calon pendeta yang boleh memimpin gereja ini. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui Roh-Mu menuntun kehidupan kami, agar kami tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita mengumpulkan persembahan dan sambil bernyanyi. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu mak dihita saduhutna. Horas